Macam-macam Anda. Ya enggak lah, ngapain saya macem-macem? Bapak yang macem-macem, saya yang macem-macem, sampai manapun. Udahlah bayar aja lah Pak. Uang segitu kan kecil dong buat Pak Yusuf kan. Bayar aja lah, bayar. Udah. Bayar aja dah, pay and pay, oke? You pay, the problem finish, oke? Kalau enggak, udahlah. Kita ke Singapura aja dah, bertengkar dah, oke? Thank you. Iya bayar aja, bayar, oke, bayar ya. Jangan sampai nggak bayar lo ya. Saya tunggu 1 minggu, oke? One week, oke? One week. Jangan janji melulu, ya. Oke. Ya. Jangan janji. Lo ustad lo, jangan janji melulu lah. Awas, hati-hati ini. Siapapun yang diuji oleh Allah dengan hutang, segera niat untuk bayar, dosa besar. Apalagi yang punya uang lalu tidak bayar. Matlul ghani yuhillu irdahu wa uqubatahu. Kalau orang itu minjem duit kok nggak balik-balik, nggak segera membayar, padahal dia mampu, dia tuh orang yang rendah. Dia yuhillu irdahu, menjadikan boleh dicemarkan, maksudnya boleh dihukum dengan dipaksa sampai dia dipermalukan ibaratnya, karena itu orang jahat. Itu orang kaya sudah punya uang tidak membayar utang, hati-hati. Anda punya utang, kaidah utang itu sederhana. Kalau Anda pengen ditolong oleh Allah, man akhadha amwalan nasi wa rada adaaha Allahu yu'addi anhu. Kalau ada orang pinjem duit tapi memang dia niat untuk membayar, maka jangan ragu, Allah akan menolongnya. Niat bayar. Tapi sebaliknya, kalau ada orang pinjam duit terbetik di hatinya, nggak pengen bayar, langsung ditutup itu pintunya, rezekinya itu. Hati-hati. Makanya jangan sampai Anda itu latah pinjam duit, nggak mikir gimana cara bayar. Kalau Anda pinjam uang, meminjam bukan suatu yang terlarang, memang itu adalah untuk tolong menolong, asalkan tidak ada riba di dalamnya. Ada orang yang kebiasaan pinjam utang tapi nggak pernah peduli untuk pembayarannya, itu ditutup oleh Allah, tidak akan ditolong oleh Allah. Apalagi pengen lari, maka dari itu, apalagi pengen lari dari bayar utang, wah, lihat aja tambah nyungsep manusia kayak begitu. Akan tapi hendaknya kita itu harus niat untuk membayar utang, termasuk diantaranya agar terjaga kita itu, idza tadayyantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Kalau Anda pinjam uang, Anda sendiri yang minta untuk ditulis. Anda yang pinjam uang seharusnya minta untuk ditulis. Kenapa? Kalau Anda minta ditulis materai, kemudian disaksikan, itu agar Anda tergugah untuk bayar. Kalau Anda malah melarang menulis, Anda itu sebenarnya malah menutup. Jadi pengen, nah, nanti kalau saya pakai surat, nanti saya dituntut, nanti giliran saya nggak bisa bayar. Wah, berarti Anda pengen lari dari bayar utang. Awas. Wong orang baik-baik mau nolong kepada Anda jahatin tuh. Anda kalau ada orang seperti itu, jahat tuh manusia. Dipinjemi kok malah mau jahat. Kalau Anda dipinjemin seseorang, niat untuk bayar. Kalau Anda niat untuk bayar, Allah akan bantu. Tadi disebutkan dalam hadis, Allah akan bantu membayarnya. Tapi yang lari dari utang, hati-hati. Satu sisi ini, satu hal. Termasuk apalagi zalim, sudah punya uang menunda-nunda. Memang penyakit bayar utang itu luar biasa. Padahal duitnya itu ada, tapi pengen nunda. Apalagi oleh setan dibuai. Wah, dia punya banyak duit kok, dia orang kaya, nggak apa-apa, jangan dibayari deh, ntar aja dah. Nggak ada, janji harus tepat. Biarpun dia ada orang banjir duit, ketemu gunung emas, tetap kalau Anda punya uang, biarpun 1.000 rupiah, tepat waktu. Jangan biasa melanggar, khianat. Awas, hati-hati ini. Siapapun yang diuji oleh Allah dengan hutang, segera niat untuk bayar, dosa besar. Apalagi yang punya uang lalu tidak bayar. Matlul ghani yuhillu irdahu wa uqubatahu. Kalau orang itu pinjam duit kok nggak balik-balik, nggak segera membayar, padahal dia mampu, dia tuh orang yang rendah. Dia yuhillu irdahu, menjadikan boleh dicemarkan, maksudnya boleh dihukum dengan dipaksa
sampai dia dipermalukan ibaratnya, karena itu orang jahat itu. Orang kaya sudah punya uang tidak membayar utang, hati-hati. Didoakan oleh Nabi dengan tidak berkahan orang kayak begitu tuh, karena zalim. Hati-hati ya, yang merasa pernah pinjam uang baik-baik, kalau Anda memang punya uang segera bayar. Kalau tidak punya, ini saya belum punya uang. Indahnya dalam utang piutang, kalau ternyata memang Anda belum punya uang, maka bagi orang yang meminjamkan uang itu sendiri diperintahkan oleh Allah, fanadhiratun ilaihi maisarah, jangan dipaksa dong. Semuanya punya kewajiban masing-masing. Bagi yang meminjamkan uang pun, jika memang yang pinjam uang orang yang tidak mampu, maka bagi yang punya uang tidak boleh memaksa, tapi harus memberikan tempo. Maka tidak boleh menambah, saya denda ya, bayar lagi. Ini semoga Allah mengampuni orang katanya ustadz mungkin ngajinya kurang, jadi riba nggak mau, tapi yang terlambat bayar utang didenda. Sama orang saya tidak mau makan nasi tapi makan lontong, ada begitu, ada. Semoga Allah mengampuni. Jadi masyhur, itu masyhur dan banyak orang tahu ya begitu. Kalau riba nggak mau, tapi minjemin duit, kalau orang yang bisa bayar nanti apa? Didenda. Wah ya sama itu ya, makan tidak mau makan nasi tapi makan lontong, ya itu makan ketupat, ya nggak boleh. Jadi kalau ada orang tidak bisa membayar uang Anda, utang Anda, maka wajib bagi Anda berikan tempo. Kalau dia ternyata zalim, urusan dia dengan Allah. Anda tak perlu caci maki, karena dia nggak mungkin dipaksa kamu harus mencuri untuk bayar utangmu, nggak bisa. Kamu harus merampok bayar utangmu, nggak bisa. Fanadhiratun ilaihi maisarah, wajib kita yang punya uang memberikan tempo. Kemudian setelah itu, bagi yang punya utang, kalau memang tidak punya, Anda harus terus terang dong, jangan diam-diam. SMS tidak dibales, SMS tidak dibales, ya bikin nek lah itu, tambah marah. Oh sudah nggak punya uang, Anda mohon maaf saya belum ada, saya janji 4 bulan, memang saya harapan 4 bulan sudah punya uang, tapi mohon Pak kok saya belum punya. Lah kemudian dia tidak bisa nerima, ini babnya beda. Anda harus nerima, karena mereka dia tidak percaya. Masalah nggak percaya, kepercayaan nggak bisa dipaksain. Dia marah-marah, nggak mungkin kamu nggak punya duit. Dan betul saya nggak punya duit. Kenapa? Ada indikasi, ada korina, ada sebab dia mengatakan dia nggak percaya. Sebab mungkin apa? Wong motormu baik, cincinmu gede misalnya, bagus bajumu bagus, maka dia ngomong begitu. Jadi Anda kalau memang betul-betul tidak punya uang, yang ngomong yang sesungguhnya. Bilang kalau memang kelihatan baju bagus, ini kan baju zaman dulu belinya sebelum utang. Motornya pun mungkin Anda ke situ motor pinjaman. Artinya kepada siapapun yang punya utang lalu Anda tidak bisa membayar, Anda jangan lari, bikin dia semakin marah. Nanti Anda mendekat kepada dia, minta maaf yang sesungguhnya, beberkan keadaan yang sesungguhnya. Kalau Anda dengan adab yang baik, dengan akhlak yang baik, akan lembut hatinya. Tapi kalau di SMS nggak balas, terlambat balasnya besok, waktu pinjem aja SMS-nya sehari 16 kali, giliran boy tadi manusia nggak bener ini orang, adabnya nggak ada. Wong dikasarin sekali saja langsung mau lari, saya nggak mau ketemu dia. Lu dia kasar memang wajar, wong dia waktu itu mungkin 4 bulan dia punya kebutuhan, mungkin kebutuhan dia juga punya janji kepada orang mungkin. Jadi kalau tiba-tiba marah kepada Anda, ya mohon maaf, terima saja.